mengamati harga emas nih Pak yang kalau kita lihat terus merangkak naik ya. Bahkan kita juga pernah membahasnya Pak ya sejak tahun 2024 emas ini digadang-gadang menjadi salah satu instrumen investasi yang akan terus menarik. Apalagi di hari Jumat lalu begitu Pak. Ini kenaikannya bahkan mencapai 2.801 per troy ounce begitu ya Pak, US dollar per troy ounce. Lalu kalau kita lihat di hari ini berada di sekitar 2.782 US dollar per troy ounce. Menurut Anda sendiri Pak, kenaikan ini apakah terkait dengan meningkatnya permintaan atau sebetulnya ada sentimen-sentimen lain Pak yang mempengaruhi kenaikan harga emas yang terjadi saat ini? Betul Bu Sinta, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada 3 hal utama yang saya lihat Bu Sinta yang mempengaruhi kenaikan harga emas baru-baru ini ya. Sebenarnya sudah dalam 12 bulan terakhir juga karena kenaikannya sudah luar biasa. Yang pertama saya perhatikan memang adanya ketidakpastian kondisi geopolitik. Itu juga dilihat dari adanya peperangan yang pertama. Ini kita ngomong perang beneran dulu ya antara Ukraina dengan Rusia. Kemudian walaupun sudah mulai ada gencatan senjata itu antara Palestina dengan Israel. Dan juga kita lihat juga perang dagang. Seperti yang tadi telah disampaikan dengan sangat baik. Amerika mulai mengenakan tarif kepada Meksiko, Kanada, dan China atas produk-produk yang diimpor oleh Amerika ke dalam negaranya dari negara-negara tersebut. Tentunya ini juga mengakibatkan negara-negara tersebut yang terkena dampaknya seperti Kanada, Meksiko, dan China juga akan memberikan serangan balasan. Mereka juga akan memberlakukan tarif terhadap produk-produk Amerika yang masuk ke negara mereka masing-masing. Nah, ketidakpastian kondisi geopolitik ini yang mengakibatkan banyaknya orang yang beralih ke investasi yang super aman, Bu. Investment safe haven, seperti emas itu sendiri. Otomatis permintaan emas akan meningkat. Yang kedua adalah alasan yang kedua kenaikan harga emas itu dikarenakan memang adanya indikasi adanya penurunan suku bunga oleh The Fed. Seperti yang kita ketahui di Januari, Februari awal kemarin The Fed memilih untuk tidak menurunkan dulu suku bunganya. Jadi walaupun akan ditunda tapi akan tetap diturunkan di tahun ini. Dan biasanya kalau suku bunga The Fed itu turun, maka harga komoditas termasuk emas akan naik. Dan yang ketiga, Bu Sinta, kita lihat sendiri banyak negara-negara sekarang itu mulai mencoba untuk melepaskan ketergantungannya Bu dari US dollar. Seperti negara-negara yang tergabung dalam the BRICS. Itu seperti Brazil, China, Russia, South Africa. Itu mereka mulai dalam perdagangan internasional di antara negara-negara ini mereka tidak menggunakan mata uang US dollar sebagai medium pembayarannya. Jadi mereka menggunakan mata uang negara masing-masing. Nah, untuk ini mereka perlu memperkuat mata uang dari negara mereka masing-masing. Dan ini dapat dilakukan dengan mulai mengkoleksi emas oleh bank sentral dari negara-negara itu sendiri, Bu. Nah, otomatis karena permintaan akan emas meningkat, harga emas juga akan naik. Jadi itu Bu Sinta, 3 alasan utama mengapa peningkatan harga emas yang kita lihat seperti ini. Baik, artinya ada berbagai sentimen yang menyebabkan harga emas masih terus merangkak naik. Betul. Lalu menurut Anda sendiri ya Pak ya, kalau kita lihat ini kan kebijakan Trump memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada kenaikan dari harga emas. Melihat mungkin pasar mulai khawatir atau wait and see ya, melihat akan ada kebijakan-kebijakan apalagi dan memilih emas begitu ya sebagai aset safe haven. Menurut Anda sendiri Pak, untuk di sepanjang tahun 2025 ini, apakah kenaikan dari harga emas ini masih akan terus berlanjut atau kenaikan emas yang terjadi saat ini sifatnya hanya sementara saja? Ya, jadi saya lihat Bu Sinta, selain dari pemberlakuan tarif kepada negara-negara tersebut ya, seperti Kanada, Meksiko dan juga China, saya juga melihat sudah berapa kali itu Trump di Q1 ini di bulan Januari sudah berkali-kali berusaha meyakinkan The Fed untuk segera menurunkan suku bunganya. Nah, otomatis kalau suku bunga ini turun, maka dampaknya adalah harga komoditas termasuk emas akan meningkat lagi. Nah, ini yang saya lihat ke depannya mungkin akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan Bu Sinta, kenaikan harga emas ini mungkin tidak semu, tapi mungkin akan berlanjut saya perhatikan. Ini terlihat dari banyaknya institusi asing, Bu Sinta, yang juga mulai mempublikasikan keyakinan mereka bahwa harga emas akan menembus level $3.000 per troy ounce. Bahkan di atas $3.000 per troy ounce di akhir tahun 2025, awal 2026 ini.
Ini perusahaan-perusahaan Bu Sinta seperti yang telah disampaikan tadi oleh CNBC seperti Goldman Sachs, kemudian ada juga JP Morgan, UBS, dan juga Bank of America, termasuk Macquarie. Semuanya beranggapan bahwa emas dapat mencapai di atas $3.000 per troy ounce by end of 2025 ini, Bu Sinta. Baik, jadi artinya memang akan terus merangkak naik untuk harga emas. Dan apakah ini juga dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah? Apakah ini juga masih akan terus memberikan pengaruh begitu ya kepada pasar khususnya investor untuk lebih memilih emas begitu, sehingga permintaan emas akan terus merangkak naik dan otomatis itu juga akan menyebabkan harga emas masih akan terus naik seperti tadi Anda sampaikan, bahkan mungkin bisa menyentuh level $3.000 per troy ounce. Betul, sangat mungkin Bu Sinta, sangat mungkin. Dengan terusnya kondisi geopolitik yang tidak menentu, terus terjadinya berkecamuk perang dalam arti sesungguhnya, juga perang dagang yang sebentar lagi kita akan saksikan Ibu. Saya yakin retaliasi dari Meksiko, China, Kanada sudah mengumumkan dia juga akan memberlakukan tarif terhadap barang-barang yang diimpor dari Amerika. Itu saya yakin emas tetap akan menjadi pilihan investasi yang super aman atau investment safe haven. Karena orang sangat khawatir bahwa negara yang sedang terkena dampak tarif tersebut akan terdampak terhadap kekuatan currency-nya. Jadi mungkin daripada berinvestasi dalam currency tertentu, mereka memilih untuk berinvestasi pada emas. Dan emas Bu Sinta itu adalah investment yang sifatnya universal. Seyogyanya semua uang itu dapat di-print atau dicetak berdasarkan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Jadi saya perhatikan memang ke depannya emas masih mendapatkan sentimen yang positif Bu dari para pelaku pasar.